Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajar tematik di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, berarti kita itu mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian amatilah gambar berikut ini. Ada hutan gundul, kemudian ada banjir, dan tanah longsor. Anak-anak ustazah semua pasti tahu bagaimana hutan gundul, kemudian bagaimana banjir dan tanah longsor. Nah, kita pahami dulu. Yang pertama, apa penyebab hal itu terjadi atau hal yang di atas? Yang pertama, hutan gundul. Nah, terjadinya penebangan hutan secara liar. Sedangkan banjir, hutan gundul akan menyebabkan atau penyempitan aliran sungai, maka terjadilah banjir. Nah, sedangkan tanah longsor, hutan menjadi gundul. Nah, tidak ada lagi penahan-penahan dari tanah-tanah itu, makanya terjadinya tanah longsor. Kemudian apa dampak bagi lingkungan? Nah, yang pertama, ketika hutan gundul, nah lingkungan akan menjadi rusak. Kemudian banjir. Nah, ketika terjadinya banjir akan merusak semua sarana dan prasarana umum. Nah, ketika terjadinya tanah longsor, nah lingkungan menjadi rusak. Maka semua yang ada di lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa lagi digunakan kembali. Nah, yang ketiga, apa dampak bagi masyarakat? Ketika hutan gundul, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena dari hutan-hutan itulah ada sungai-sungai, kemudian adanya sumber mata air. Nah, ketika banjir, masyarakat menderita akan kehilangan semua harta benda, bahkan nyawa pun. Nah, sedangkan tanah longsor, maka banyak rumah tertimbun dan banyak juga terjadinya korban jiwa atau meninggal. Nah, tuliskan saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Nah, hutan gundul misalnya. Sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Nah, kemudian banjir, sebaiknya kita tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Dan yang ketiga, sarannya agar tidak terjadi tanah longsor, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di dekat daerah perbukitan. Nah, ketika kita membuat rumah di perbukitan, di daerah perbukitan itu, maka lebih besar terjadinya tanah longsor. Nah, apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga tersebut karena bisa saja terkena bencana. Nah, jadi kita itu harus mempunyai kesadaran sendiri untuk menjaga lingkungan kita. Sekarang amatilah lingkunganmu dan tulislah fakta-fakta yang anak-anak ketahui mengenai kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, kemudian hal yang sudah baik. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan kerja bakti,
membersihkan lingkungan, kemudian membuat bak penampungan sampah, kemudian tidak menanam pohon di sekitar rumah, kemudian kita memisahkan mana sampah organik dan mana sampah non-organik. Nah, sedangkan hal yang belum baik, yang pertama, masih saja ada warga yang membuang sampah di sungai, kemudian ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumahnya, kemudian ada juga warga yang belum menanam pohon di sekitar rumahnya, kemudian masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, padahal seharusnya sampah itu atau tempat pembuangan sampah itu harus ada di rumah masing-masing dan tidak boleh dibuang sembarangan. Kemudian yang kelima, ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Maka ketika kita tidak membersihkan lingkungan rumah kita, maka terlihatlah kotor dan kita pun tinggal di situ tidak nyaman. Nah, menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Nah, dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, berarti kita sudah memberikan hak kepada orang lain untuk hidup dengan nyaman. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.